Halo, Kanojo di sini. Catatan Wibu episode 12. Oh, 12 coy. Ya, di video kali ini kita akan nge-review anime Summertime Rendering atau Summertime Render atau Summertime Render, ya apapun itu namanya, gimana nyebutnya. Jadi anime ini anime yang cukup memiliki kesannya di tahun 2022 lalu untuk pribadi. Jadi ya langsung aja lah ya, kita masuk ke gambaran kasarnya. Dari judulnya itu udah kasih tahu kan, Summertime Rendering. Dari kata summer aja udah tahu ini pasti anime yang bertema musim panas ya. Betul ya, musim panas, terus ada matsuri atau festival, ada hanabi atau kembang api, dan ada umi, terus ya pantai dan teman-temannya itu pasti ada kok, ada di anime ini ada. Dan gambar kasar tadi sudah, kita masuk ke sinopsisnya ya. Jadi ini bercerita seorang pemuda bernama Ajiro Shinpei yang pulang ke kampung halamannya itu di Hitogashima di prefektur Wakayama. Setelah sekian lama dia menetap di Tokyo, jadi dia pulang kenapa dia pulang? Dia mendengar kabar bahwa temannya itu meninggal dunia dikarenakan tenggelam, itu keterangannya. Tapi dia juga mendengar rumor bahwa temannya itu dibunuh dalam tanda kutip. Jadi tidak tahu kebenarannya dia dibunuh apa enggak temannya. Dan disitulah cerita Summertime Render ini dimulai. Ajiro Shinpei mencari tahu penyebab kematian temannya. Sinopsisnya udah, kita masuk ke autornya. Autornya tuh bernama Yasuki Tanaka. Lahir tanggal 17 November 1982 di Wakayama, Jepang. Jadi latarnya Summertime Render itu satu prefektur ya. Dilatarkan di prefektur Wakayama, tempat kelahirannya si autor itu. Pernah menjadi asistennya Hirohiko Araki saat pengerjaan komik Steel Ball Run. Ya, asistennya Hirohiko Araki ya, asistennya autornya Jojo. Dan dia ini punya asisten juga teman-teman. Asistennya itu adalah autornya Boku no Hero. Oh bentar, aku lupa namanya. Iya, namanya Kohei Horikoshi. Kohei Horikoshi itu pernah menjadi asistennya Yasuki Tanaka. Ada hubungan-hubungannya. Menerima penghargaan ke-39 Tenkochi Manga Award untuk one shotnya yang bernama Baku, yang dipublis di tahun 2003. Ini udah cukup senior juga hitungannya ya, udah 2003 itu udah dapat penghargaan ya di Akamaru Jump. Dan di tahun 2017 ya, ini yang akan kita bahas di Summertime Render itu direalisasikan hingga tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, di Shonen Jump. Kita masuk ya, kita about and production. Tadi sedikit aja ya tentang di tahun 2017 itu pengumuman Summertime Render. Detailnya ada di about and production ini. Summertime Rendering, dia itu ditulis dan diilustrasikan sendiri oleh Yasuki Tanaka. Jadi dia pure ya, dia nulis sendiri, dia gambar sendiri, ilustrasi sendiri. Dan diserialisasikan di Shueisha Shonen Jump dari 23 Oktober 2017 sampai 1 Februari 2021, kira-kira 3-4 tahun komiknya tamat ya. Lalu ada spin-off-nya juga berjudul Summertime Rendering 2026, The Room That Dreams of Murder, dipublikasikan oleh Jump tanggal 14 sampai 15 April 2022. Jadi di waktu animenya dirilis atau animenya lagi ongoing gitu kayaknya. Untuk adaptasi animenya itu diumumkan tepat setelah series komiknya itu tamat ya, yaitu di
Februari 2021 itu chapter 139 komiknya selesai. Lalu terkonfirmasi langsung bro, 25 episode nih dapat anime adaptasi. Studio yang menggarap adalah OLM dan dilisensikan oleh Disney Platform Distribution. Jadi kalau kalian mau streaming ini bisa nonton di Disney Plus ya, jadi promosi Disney Plus. Ya nggak apa-apa. Kita masuk ke staffnya ya, ini orang-orang yang udah berjasa ngebuat atau ngebikin anime ini ada. Dari direktornya itu ada Ayumu Watanabe, series compositionnya itu Hiroshi Seko, lalu karakter design itu ada Miki Matsumoto, musiknya ada Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Ryuichi Takeda. Nah, sekian itu. Tadi tentang informasinya sangat singkat memang, nggak sampai berapa halaman gitu aku nulisnya, nggak sampai berapa lembar-lembar gitu. Langsung kita masuk ke review Summertime Render ini ya. Dari grafis sendiri, menurutku untuk grafisnya ya, oke, untuk grafisnya sendiri ini sangat-sangat dibuat dengan baik. OLM Studio, terima kasih, bagus visualnya, sangat epic, aksinya juga cukup memukau, visualnya itu masih bening banget gitu kan, warnanya, cahayanya itu, wah ini bagus loh teman-teman. Biasanya kan takutnya terlalu kontras lah karena summer kan, tapi bagus. Waktu malamnya juga, latar malamnya bagus, terus style artnya juga dibuat dengan sangat rapi, sangat bagus, warnanya, detail matanya ataupun kayak animasi rambutnya itu bagus. Ini bagus OLM Studio. Untuk grafis nggak banyak ngomong, ini pokoknya bagus grafisnya. Untuk alur cerita, untuk cerita sendiri menurutku bagus dan nggak ada masalah sama sekali, karena ini ceritanya di anime ini langsung tamat ya. Dari episode awal sampai episode terakhir itu udah dirangkum bahwa anime ini tamat gitu, dan aku nggak ada merasa bahwa ada ini kurang apa dalam segi cerita, dalam tanda kutip segi ceritanya. Masih oke aja loh untuk ceritanya, ini asik gitu. Oke, jadi isu yang menurutku pribadi, isu untuk anime ini adalah aku merasakan adanya split genre atau kayak mungkin salah tulisan genre yang dipampang di di platform kayak tempat marketnya mereka. Di situ tertulis rata-rata adalah misteri, drama, dan supernatural, tapi aku merasakan sedikit ada horror, thriller, misteri itu di awal-awal episode, dan itu bagus banget di awal-awal, tapi masuk ke pertengahan dan masuk ke konklusi atau penutupan permasalahan itu aku merasakan action yang cukup signifikan. Jadi split genre gitu, genrenya ini ada komedi itu kayak berapa persen gitu, nggak banyak, tapi komedi ada, itu bagus untuk melelehkan suasana. Oke lah, karena bukan genre komedi jadi komedinya nggak masuk. Actionnya itu sedikit mendominasi menurutku ya untuk pertengahan cerita di anime dalam tanda kutip, di animenya itu masuknya cukup dalam untuk action. Jadi kalau kalian nonton, atau ya buat yang udah nonton pasti ngerti, yang belum nonton ya kalian coba cari tahu menurut kalian gimana, apakah itu action atau bukan. Tapi aku melihat itu sebagai actionnya, pertengahannya itu untuk openingnya menurutku sangat luar biasa bagus. Horror, thriller, misterinya itu dapat. Dan untuk dramanya kan di situ kan nulis ada drama gitu kan di genre-nya. Dramanya ini bagus. Ini dramanya cukup memukau. Dibilang sampai parah gitu enggak, wah banget enggak, tapi ini oke dramanya. Di pertengahan cerita ya tetap masih bisa merasakan drama di tiap karakternya, meskipun ya decent oke gitu. Dan kayak aku bilang, ini anime yang full, jadi sampai selesai mereka memberikan ending yang menurutku cukup baik, cukup oke gitu untuk endingnya. Ya kenapa enggak gitu loh, di Summertime Render bagus loh. Ya jujur sih pribadi aku lebih merasakan kayak adanya perbedaan, kayak ada dinding gitu loh. Kalau kalian nonton di awal tuh akan merasakan horror, thriller, misterinya tuh di situ, itu bagus gitu. Tapi ketika kalian mengharapkan horror, thriller, misteri di pertengahan tuh menurutku kayak kurang gitu. Tapi kalau kalian memfokuskan pada
pandangan kalian atau kayak mindset kalian bahwa ini akan jadi action, itu bagus untuk jadi action, itu bagus di pertengahan sampai masuk ke penyelesaian masalahnya itu bagus. Tapi kenapa nggak horornya itu lagi kurang sih, pembawaan horornya kurang aja sih menurutku pribadi untuk pertengahan sama akhir aja. Untuk karakternya sendiri, karakternya bagus, terutama untuk Ajiro Shinpei sendiri. Wah, Ajiro Shinpei itu entah ya, mungkin karena dia menjadi asistennya Hirohiko Sensei ya, author Jojo, jadi komedinya itu meskipun gak banyak tapi mereka itu bisa bikin komedi yang pakai muka gitu, pakai ekspresi, lebih ekspresif gitu. Kalau kalian tahu anime Grand Blue gitu kan, mukanya lebih itu kan komedi yang lebih ke muka gitu, reaction gitu. Ini oke loh, bagus gitu. Ajiro Shinpei juga cukup memberikan performa yang baik sebagai protagonis utama, tekad yang dimiliki juga, terus serta konsistensi karakternya yang ditujukan karakter ini tuh bagus gitu loh. Untuk karakter utama ini not bad gitu loh, bagus ini Ajiro Shinpei. Voice aktornya Hanae-san atau Kanae-san gitu loh, Kaneki-kun memang. Untuk karakter sekitarnya Shinpei sendiri menurutku tuh bagus ya, terutama yang involve sama Shinpei itu bagus. Orang-orang yang ada di sekitar Shinpei yang berinteraksi atau involve langsung dengan permasalahan yang dihadapi Shinpei itu cukup bagus lah ya, meskipun aku merasa kurang adanya highlight atau spotlight yang diberikan kepada karakter-karakter sampingan itu. Jadi perasaannya itu kurang gitu. Mungkin ada kayak beberapa, kalau kalian yang udah nonton itu tahu kakak beradik itu, aku lupa namanya, itu mungkin akan lebih dapat feelingnya, tapi sisanya itu kurang ya. Keterbatasan ini ya, mungkin keterbatasan aku menganggapnya itu keterbatasan episode atau screen time. Harusnya kalau dapat screen time-nya lagi mungkin bisa lebih menceritakan lagi atau bisa menampilkan lagi supaya bisa lebih ada feeling gitu loh untuk pribadi gitu. Untuk karakter development-nya itu ya, itu tadi kurang loh karakter development-nya dari sekitarnya. Tapi untuk karakter development-nya karakter utama sendiri itu cukup cepat, cukup bagus. Karakter Ajiro Shinpei itu well made protagonis gitu loh, protagonis utama yang bagus gitu, udah simple, udah bagus, cukup sampai di situ udah bagus. Dan terus ada mata sebelahan gini, terus gak dikalah dari itu gitu. Heroinnya juga ya bagus gitu, cuman ya tadi agak kurang bro, karakter sekitarnya tuh kurang ngikut feelingnya karena screen time-nya tipis ya, aku ngerasanya gitu. Untuk musik, BGM sendiri menurutku bagus ya. Untuk BGM, aku kan dibilang ini ada rasa-rasa horror thrillernya. Di Arlie itu BGM-nya tuh bener-bener bagus banget cuy. Serius. Terutama ya kayak tadi, ketika kalian berpikir untuk mengubah mindset kalian, arah mindset kalian dari horror, psikologi dan teman-temannya tadi, genre-genre yang kayak gitu, ketika kalian masuk ke genre actionnya juga epic cuy, bagus, animasinya keren gitu. BGM-nya tuh bikin hype gitu loh. Untuk kalau bisa dibilang ini anime shonen gitu kan, di bagian-bagian tertentu ya ini oke gitu untuk bagian itu tadi. Terus untuk sound effect-nya oke lah ya, cukup nggak yang wah banget tapi oke. Terutama ini kan anime ada horornya, ada sedikit apa jelasin, takut spoiler. Kayak gitunya itu oke loh. Untuk apa namanya tadi, sound effect, gimana jelasinnya, takut spoiler aku. Ya, pokoknya kayak nanti ada adegan menggunakan senjata tajam, senjata api atau apa, itu dibuat dengan baik. Battle-nya, gelutnya, itu sound effect-nya bagus. Aduh, jadi ada nunggu spoilernya, tapi nggak spoiler lah, aman ya. Oke, untuk musik
tema opening endingnya. Untuk openingnya sendiri itu aku kurang mendapatkan feeling ya untuk openingnya, karena apa ya, kadang terlanjur hype jadi skip opening kan. Tapi untuk endingnya, ini endingnya bagus. Ada 2 ending dan menurutku endingnya itu luar biasa ngena buatku pribadi. Aku bacain dulu lah ya. Untuk opening pertamanya itu ada Hoshiga Oyogu dari Macaroni and Pizza. Untuk opening kedua ada Matsuyume Noisi dari Ayasaka. Untuk ending pertama itu ada Kaiba Keidode, dimana Chadode bacanya. Untuk ending kedua ini panjang banget, Shitsuren Songgu Taksan Kite Naite Bakari no Watashi Wamo dari Reika. Ini bagus banget, karena mental aku denger lagu ini waktu scene di beberapa episode pertengahan agak ke akhir itu lagu ini masuk dan renyah banget. Oke, langsung lah kesimpulan. Untuk kesimpulannya sih animenya bagus, well made, karena komiknya tamat jadi bener-bener bisa membawakan cerita dengan baik. Overall animenya baik, dan kurangnya tuh tadi satu aja buatku, genrenya agak-agak kurang jelas gitu loh. Untuk pertengahannya itu ada actionnya, dan actionnya cukup intens ya sampai ke akhir, pokoknya sampai penyelesaian masalah gitu. Berapanya ya nggak bisa aku sebutin juga kan, maksudnya sampai ke penyelesaian masalah itu actionnya tuh kayak kental dan kontras. Tapi di waktu awal-awalan itu lebih kental kepada misteri horror, thrillernya itu lebih kerasa gitu loh teman-teman. Entahlah ya, menurut kalian gimana ya? Menurut kalian sendiri yang udah nonton itu gimana? Apakah kalian merasa sama kayak aku gitu, atau kalian merasa enggak ini fine-fine aja ya? Berarti ya fine-fine aja, aku doang yang merasa seperti itu. Oke, terima kasih yang udah nyimak sampai selesai. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian kurang suka. Kalau mau tambah-tambahin bisa diskusi di bawah ya, bisa koreksi, tambah-tambahan, diskusi, pokoknya no spoiler, boleh bebas ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan semoga hari kalian menyenangkan. Ajiro Simple bagus banget.